Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Adi Satrio, mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro angkatan 2016. Dan saya Johannes Surto Selain, mahasiswa S1 Teknik Elektro Universitas Diponegoro angkatan 2016. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas akhir saya yang berjudul. Dan kali ini saya akan membahas tugas akhir saya yang berjudul. Pada tahap rancangan, ada dua aplikasi yang digunakan, yaitu PV-Sys dan RedScreen. PV-Sys digunakan untuk mendapatkan potensi produksi energi listrik yang dapat dihasilkan PLTS, sedangkan RedScreen digunakan untuk menganalisis kelayakan ekonomi teknik dari PLTS yang akan dirancang. Penelitian tugas akhir ini berlokasi di 7 derajat 1 menit dan 57 detik Lintang Selatan dan 110 derajat 27 menit 13 detik Bujur Timur. Masukkan data lokasi tadi ke dalam proyek tugas akhir yang dibuat. Pastikan data yang dimasukkan ke dalam parameter sesuai dengan data padat lokasi. Langkah selanjutnya adalah menentukan orientasi dari panel surya. Atap pada bangunan di lokasi penelitian memiliki dua sisi. Panel surya yang akan dirancang ditempatkan di sisi bagian belakang dengan sudut azimut minus 100 derajat dengan kemiringan 30 derajat. Panel surya yang digunakan pada PLTS variasi 1 adalah merek Canadian Solar, kapasitas 405 watt peak berjumlah 3 buah, dan inverter merek Solac Power dengan kapasitas 1,1 kW sebanyak 1 buah. Profil beban harian pada lokasi penelitian dibagi menjadi dua, yaitu beban pada saat weekdays dan beban pada saat weekend. Setelah semua data dimasukkan, jalankan simulasi PV-Sys untuk mendapatkan hasil simulasi. Hasil simulasi akan digunakan untuk analisis teknis dan juga sebagai data untuk aplikasi RedScreen guna menganalisis kelayakan ekonomi teknik. Langkah berikutnya adalah membuka aplikasi RedScreen. Kemudian masukkan biaya investasi awal PLTS, pemeliharaan tahunan, dan juga keuntungan dari penghematan tahunan. Kemudian tentukan tingkat inflasi dan tarif diskonto. Akan didapatkan nilai NPV untuk analisis kelayakan ekonomi teknik. Pada pengimplementasian panel surya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan seperti pemasangan panel surya, pemasangan inverter dan alat proteksi, pemasangan wiring, dan pengecekan koneksi antar komponen. Setelah komponen terpasang, akan dilakukan beberapa pengujian komponen. Di antaranya adalah arus short circuit dan tegangan open circuit, iradiasi, dan suhu panel surya. Berdasarkan hasil pengujian modul surya, didapatkan hasil seperti data berikut. Pengujian selanjutnya yaitu pengujian pembebanan. Pengujian ini dilakukan dengan memvariasikan beban menjadi 3 kondisi, yaitu saat arus beban kurang dari arus keluar inverter, saat arus beban sama dengan arus keluar inverter, dan saat arus beban lebih besar dari arus keluar inverter. Pengujian pembebanan bertujuan untuk menganalisis pembagian beban antara grid dan juga PLTS. Pengujian berikutnya yaitu pengujian unjuk kerja sistem PLTS. Pengujian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dari inverter, tegangan keluaran, dan frekuensi inverter, serta menganalisis kontribusi PLTS terhadap konsumsi listrik dari PLN. Data produksi energi PLTS selama 2 hari dapat dilihat pada gambar berikut. Pada data tersebut dapat dilihat bahwa tegangan keluar inverter selalu berubah dengan ringsegangan keluaran berkisar antara 227,2 volt sampai dengan 233,2 volt. Serta didapatkan nilai frekuensi yang selalu berubah namun masih dalam kisaran 50 Hz. PLTS dapat memproduksi energi listrik dalam 1 hari sebesar 4.321,375 Wh. Pengaruh produksi listrik PLTS terhadap konsumsi energi PLN. Selama 1 hari kerja, PLTS dapat melakukan ekspor energi listrik 2.463,5 Wh atau 2,46 kWh dan memerlukan impor energi listrik dari PLN sebesar 8,84 kWh. Dan pada akhir pekan, didapatkan hasil bahwa PLTS dapat melakukan ekspor energi listrik sebesar 1,87 kWh dan memerlukan impor energi listrik dari PLN sebesar 10,97 kWh.